Sebelumnya, perkenalkan saya Yuliawati Pratiwi dengan akhiran NIM 025. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa isi itu persamaan transendental. Persamaan transendental atau nonlinear adalah persamaan yang berisi fungsi transendental dari variabel yang diselesaikan. Persamaan seperti itu tidak memiliki solusi untuk bentuk tertutup. Contohnya termasuk X sama dengan E pangkat min X sama dengan cos X, 2 pangkat X sama dengan X sama dengan pangkat 2. Persamaan transendental yang dapat dipecahkan yaitu persamaan yang dimana variabel yang diselesaikan hanya muncul sekali sebagai argumen untuk fungsi transendental. Mudah dipecahkan dengan fungsi terbalik. Beberapa dapat diselesaikan karena merupakan komposisi fungsi aljabar dengan fungsi transendental. Tetapi sebagian besar persamaan di mana variabel muncul baik sebagai argumen untuk fungsi transendental dan di tempat lain dalam persamaan tidak dapat diselesaikan dalam bentuk tertutup atau hanya solusi sepele. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Joshua Naradot Tobing dengan NIM 2313511080. Bagaimana cara menyelesaikan persamaan transendental? Jadi penyelesaiannya itu tergantung pada jenis persamaan transenden yang kita hadapi. Beberapa langkah umum untuk menyelesaikan persamaan transendental yaitu: yang pertama, identifikasi tipe persamaan. Tentukan jenis fungsi transendental yang terlibat dalam persamaan tersebut, seperti eksponensial, logaritma, atau trigonometri. Yang kedua, manipulasi persamaan. Coba manipulasi persamaan tersebut untuk mengubahnya menjadi bentuk yang lebih mudah dipecahkan. Ini mungkin melibatkan pemfaktoran, menggabungkan suku-suku tertentu, atau penggunaan sifat-sifat aljabar. Yang ketiga, pencarian solusi pendekatan. Beberapa persamaan transenden mungkin tidak memiliki solusi yang dapat diungkapkan secara eksplisit. Dalam hal ini, Anda mungkin perlu menggunakan metode numerik seperti metode iteratif, misalnya metode Newton-Raphson, untuk mendekati solusinya. Yang keempat, gunakan identitas dan sifat fungsi transenden. Seringkali penggunaan identitas atau sifat-sifat dari fungsi transendental yang terlibat dapat membantu menyederhanakan persamaan atau mempermudah pencarian solusi. Yang kelima, pertimbangkan pendekatan grafis. Jika perlu, Anda juga dapat menggunakan pendekatan grafis untuk memperkirakan solusi persamaan transenden dengan membuat fungsi-fungsi terlibat dan mencari titik-titik potensial di mana mereka bertemu. Dan yang terakhir adalah verifikasi solusi. Setelah Anda menemukan solusi perkiraan, pastikan untuk memverifikasi kebenaran solusi tersebut dengan memasukkannya kembali ke dalam persamaan awal dan memastikan bahwa solusi tersebut memenuhi persamaan tersebut. Sekian dari saya, pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Yang keempat, gunakan identitas dan sifat fungsi transenden. Seringkali penggunaan identitas atau sifat-sifat dari fungsi transendental yang terlibat dapat membantu menyederhanakan persamaan atau mempermudah pencarian solusi. Yang kelima, pertimbangkan pendekatan grafis. Jika perlu, Anda juga dapat menggunakan pendekatan grafis untuk memperkirakan solusi persamaan transenden dengan membuat fungsi-fungsi terlibat dan mencari titik-titik potensial di mana mereka bertemu. Dan yang terakhir adalah verifikasi solusi. Setelah Anda menemukan solusi perkiraan, pastikan untuk memverifikasi kebenaran solusi tersebut dengan memasukkannya kembali ke dalam persamaan awal dan memastikan bahwa solusi tersebut memenuhi persamaan tersebut. Sekian dari saya, pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gede Sabda Gotama dengan NIM 2313511071. Di sini saya akan menjelaskan teknik penyelesaian satu persamaan transendental secara numerik. Misal, fx sama dengan 0 adalah persamaan transendental dengan satu variabel x. Diinginkan menghitung nilai akar x secara numerik akan dilakukan teknik iterasi sebagai berikut. Yang pertama, tentukan taksiran awal dari nilai x yang dicari. Taksiran awal akan disebut x pangkat 0. Yang kedua, tulislah rumus-rumus matematika yang cocok untuk masalah yang dibahas. Yang ketiga, jalankan iterasi-iterasi untuk mendapatkan nilai x pangkat 1, x pangkat 2, dan seterusnya dari nilai x yang dicari. Yang keempat, berhenti sesuai dengan syarat berhenti yang telah ditentukan dalam soal. Yang kelima, syarat berhenti yaitu ada dua,
Yang pertama ada berhenti setelah jumlah iterasi tertentu, dan yang kedua berhenti bila F kurang epsilon, di mana epsilon adalah toleransi error atau kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Putri Sataluna Atika Dalem dengan NIM 2313511118 akan menjelaskan pengertian metode bisektion. Jadi, metode bagi dua atau bisektion disebut juga pemotong biner atau binary coping. Prinsip metode bisektion adalah mengurung akar fungsi pada interval AB, selanjutnya interval tersebut terus-menerus dibagi dua hingga sekecil mungkin, sehingga nilai hampiran yang dicari dapat ditentukan dengan tingkat akurasi tertentu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lia Destia Marweri dengan NIM 2313511009. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah penyelesaian metode bisection. Langkah pertama di sini yaitu kita menentukan interval awal AB dengan ketentuan FA dikali FB itu kurang dari 0. Artinya, jika kita mendapatkan FA dikali FB itu kurang dari 0, maka akar pada fungsi F yang kita cari itu berada pada selang AB. Langkah kedua ya di sini yaitu kita menghitung nilai C sebagai titik tengah AB dengan rumus C sama dengan buka kurung A plus B tutup kurung dibagi 2. Langkah ketiga yaitu mencari nilai fungsi A dan fungsi C. Jadi setelah kita dapat FA dan FC, lalu kita kalikan jadi FA dikali FC. Nah, jika nilainya itu kurang dari 0, maka akar fungsi F-nya itu berada pada selang AC, di mana nilai B-nya ini kita ubah menjadi C, atau nilai B yang baru ini sama dengan C. Nah, di sini tuh hanya terdapat dua selang, yaitu selang AC dan selang BC. Nah, kalau FA dikali FC ini nilainya lebih dari 0, maka akar fungsi F-nya itu tidak terdapat pada selang AC, melainkan pada selang BC, di mana nilai A-nya ini kita ubah menjadi C, atau nilai A yang baru ini sama dengan C. Nah, tetapi jika nilai FA dikali FC-nya ini sama dengan 0, maka akar persamaannya itu adalah C. Atau kita sudah mendapatkan akarnya dan proses berhenti. Nah, langkah yang terakhir yaitu kita periksa apakah nilai interval B dikurang A ini kurang dari sama dengan epsilon. Jika iya, maka akar persamaannya adalah C, tetapi jika tidak, maka kita ulangi lagi langkah-langkah di atas untuk mencari akar dengan lebih akurat. Tambahan di sini, epsilon itu merupakan nilai yang sangat kecil yang biasanya ditentukan oleh soal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh soal metode bisection. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Josephina Magdalena Siombing dengan akhiran NIM 23077. Di sini ada soal fungsi sama dengan fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x min 5 dengan interval xa sama dengan 1, xb sama dengan 2, toleransi atau E sama dengan 0,01. Di sini ada penyelesaiannya. Yang pertama itu kita cari definisi fungsi fx sama dengan x pangkat 3 tambah 3x min 5, batas bawahnya atau xa sama dengan 1, batas atasnya xb sama dengan 2, toleransi atau E sama dengan 0,01, nilai tengahnya sama dengan C yaitu A tambah B bagi 2 sama dengan 1 tambah 2 bagi 2 yaitu 15. Ya, selanjutnya kita akan menghitung FC-nya. FC-nya sama dengan F. Kemudian hitung FC bagi FC sama dengan F15 sama dengan 15 pangkat 3 ditambah 3 kali 15 dikurang 5, hasilnya 3375. Kemudian kita hitung FH bagi FA sama dengan F1 sama dengan 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1 dikurang 5 sama dengan min 1. Karena FC bagi FA kurang 0, maka akar berada di subinterval yang memiliki FH kurang dari 0, yaitu XA sama dengan min 1 menjadi XB sama dengan 15. Kemudian kita mengulang langkah-langkah nomor 5 sampai nomor 8 dengan XA sama dengan 1 dan XB sama dengan 15 sampai mencapai toleransi yang ditemukan. Hasil akar persamaan Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X kurang 5 dengan toleransi E sama dengan 0,01 adalah sekitar X sama dengan 15. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Glory Airin dengan akhiran NIM 084. Di sini saya akan menjelaskan selanjutnya untuk metode Newton-Raphson.
Metode Newton-Raphson ini merupakan metode numerik dengan dilakukannya pendekatan iteratif, di mana hal ini dilakukan untuk mendekati akar persamaan, yakni dengan turunan fungsi. Nah, pada metode ini sangat baik digunakan untuk menyelesaikan fungsi yang kontinu dan memiliki turunan yang mudah dihitung. Untuk langkah-langkah dalam penyelesaian dengan metode Newton-Raphson ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurahari Azaniasa dengan akhiran NIM 041. Kali ini saya akan membahas tentang metode langkah penyelesaian metode Newton-Raphson. Yang pertama, cari fungsi fx dan f aksen x, turunan pertama dari x fx, kemudian pilih nilai awal x0, selanjutnya hitunglah fx0 dan f aksen 0, lalu lakukan iterasi dengan persamaan xn plus 1 dan xn plus 1 sama dengan xn kurang f xn per f aksen xn. Kemudian ulangi langkah 4 hingga xn plus 1 kurang xn kurang dari toleransi yang ditentukan atau jumlah iterasi maksimum tercapai. Yang terakhir, akar yang diperoleh adalah xn plus 1. Adapun rumus lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, rumus iteratif Newton untuk mencari B akar bilangan real positif A. Untuk rumus yang kedua, rumus iteratif Newton untuk mencari kebalikan dari bilangan N. Terima kasih. Oke, baiklah. Perkenalkan, nama saya Novel Rafif Avalukita Syaputra dengan NIM 23135111098. Selanjutnya saya akan memberikan contoh soal dari metode Newton dan Raphson. Di sini ada soal yaitu carilah akar persamaan real min 4x tambah cos x tambah 2 sama dengan 0. Lalu jawabannya dari persamaan yang di atas diketahui min 4x tambah cos x tambah 2 sama dengan 0. X0 sama dengan 0 per 5. Lalu kita misalkan fx sama dengan min 4x tambah cos x tambah 2. F aksen x sama dengan min 4 min sin x. Sekarang f0 sama dengan min 4 dalam kurung 0 tambah cos 0 tambah 2 sama dengan 1 tambah 2 ditambah 3 lebih dari 0. Lalu jika f1 sama dengan min 4 dalam kurung 1 ditambah cos 1 ditambah 2 sama dengan min 4 ditambah 0,5403 tambah 2 sama dengan min 1,4597 kurang dari 0. Jadi akar terletak antara 0 dan 1. Lalu perkiraan pertama x1 sama dengan x0 min f dalam kurung x0 per f aksen x0 sama dengan 0,5 dikurangi dalam kurung min 4 dalam kurung 0,5 ditambah cos 0,5 ditambah 2 per dalam kurung min 4 min sin 0,5 sama dengan 0,5 dalam kurung min 2 tambah 2 tambah cos 0,5 per min 4 min sin 0,4. Lalu kita hitung hasilnya seperti yang ada di dalam gambar ini. Hasil yang ditemukan adalah 0,5 tambah 0,1958, jadi hasilnya 0,6958. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Stefani Putri Aprilia dengan NIM 23135111088. Mengenai kesimpulan dari metode bisection adalah cocok untuk mencari akar pada fungsi yang kontinu dan terdefinisi di interval tertutup. Konvergen lambat namun dapat diandalkan, tidak memerlukan pengetahuan tentang turunan fungsi, membutuhkan interval atau titik awal yang mengandung akar dan memastikan ada perubahan tanda pada fungsi di dalam interval tersebut. Metode Newton-Raphson, konvergen lebih cepat daripada metode dissection, memerlukan pengetahuan tentang turunan fungsi, sangat efisien untuk fungsi yang berkelanjutan, dan memiliki turunan yang mudah dihitung.
tidak selalu stabil dan bisa mengalami divergensi atau jika turunan fungsi melewati 0.